Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai jawaban soal ujian akhir semester genap mata kuliah pengantar akuntansi 2 tahun akademik 2020-2021. Nah, untuk bentuk soal pengakun 2 itu sendiri pada ajaran 2021 terdapat dari 4 soal, di mana satu soal teori dan untuk soal nomor 2, 3, dan 4 itu merupakan soal berbentuk hitungan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan soal hitungan saja. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu merupakan soal berbentuk aktiva tetap. Nah, apakah itu aktiva tetap? Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, di dalam aktiva tetap terdapat beberapa metode penyusutan. Di antaranya ada straight line method atau metode garis lurus, unit of production method, declining balance method atau saldo menurun berganda, dan sum of the year method atau jumlah angka tahun. Langsung saja saya akan bacakan soalnya. Harga perolehan suatu aktiva sebesar 32 juta, estimasi nilai sisa atau residu sebesar 2 juta, dan estimasi umur manfaat selama 5 tahun. Tanggal perolehan 1 Januari 2021 diminta membuat tabel penyusutan dengan metode garis lurus, saldo menurun berganda, dan jumlah angka tahun. Nah, sebelumnya di sini terdapat kata harga perolehan. Jika teman-teman belum tahu, harga perolehan itu merupakan jumlah kas atau setara dengan kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aktiva tetap pada saat perolehan sampai aktiva tersebut siap digunakan. Nah, seperti biasa untuk soal hitungan biasanya kita tuliskan diketahui terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, di sini kan ada harga perolehan sebesar 32 juta. Kita pindahkan. Harga perolehan 32 juta. Lalu ada estimasi nilai sisa residu sebesar 2 juta. Berarti nilai residunya 2 juta. Dan estimasi umur manfaat selama 5 tahun. Nah, umur manfaat ini sering disebut dengan umur ekonomis. Berarti UE sama dengan 5 tahun. Umur ekonomis sama dengan 5 tahun. Nah, untuk metode garis lurus mempunyai rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, langsung saja kita substitusikan. Untuk harga perolehan di sini ada 32 juta. Kita masukkan 32 juta dikurangi nilai sisa. Nah, nilai sisa merupakan nilai residu sebesar 2 juta dan umur ekonomis yaitu 5 tahun. 32 juta dikurangi 2 juta sama dengan 30 juta dibagi 5 tahun sama dengan 6 juta per tahun. Nah, setelah menghitung barulah kita membuat sebuah tabel penyusutan. Nah, tabel tersebut terdiri dari tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk tahun, mengapa ini sampai tahun kelima? Karena didasarkan dari umur ekonomis. Berarti kalau umur ekonomisnya 5 tahun, kita bisa membuat tabel sampai tahun kelima. Nah, beban penyusutan ini 6 juta diperoleh dari perhitungan tadi, dan mengapa sama dari tahun ke tahunnya? Karena untuk metode garis lurus, harga perolehannya itu pasti sama. Otomatis perhitungannya untuk tahun ke-1 sampai ke-5 itu sama. Nah, ini hanya berlaku untuk metode garis lurus. Sementara untuk akumulasi penyusutannya merupakan jumlah dari beban penyusutan dari tahun ke tahunnya. Untuk nilai buku, itu yang pertama menuliskan dulu harga perolehan sebesar 32 juta. Dan nanti yang untuk tahun selanjutnya itu merupakan pengurangan dari nilai buku tahun sebelumnya dikurangi beban penyusutan tahun ini. Nah, supaya teman-teman gak pusing, kita praktekkan. Nah, untuk tahun ke-1, pertama itu nilai buku dulu kita tulis untuk yang pertama. Nah, harga perolehan 32 juta. Kita tulis, pindahkan 32 juta. Lalu masuk ke tahun ke-1, beban penyusutannya sebesar 6 juta. Ini pindahkan. Akumulasi penyusutannya berarti jumlah dari beban
ini ada 6 juta, kita pindahkan 6 juta. Sementara untuk nilai bukunya berarti pengurangan dari nilai buku dikurangi beban penyusutan tahun ini. 32 juta dikurangi 6 juta sama dengan 26 juta. Nah, jika teman-teman belum paham, kita coba lagi. Untuk tahun kedua, beban penyusutannya masih sama, 6 juta per tahun. Akumulasi penyusutannya didapat dari jumlah beban penyusutan tahun ke-1 ditambah tahun kedua. Berarti 6 juta ditambah 6 juta sama dengan 12 juta. Sementara nilai buku untuk tahun kedua diperoleh dari nilai buku tahun ke-1 dikurangi beban penyusutan tahun kedua. 26 juta dikurangi 6 juta sama dengan 20 juta. Nah, untuk tahun ketiga beban penyusutannya masih sama, 6 juta. Akumulasi penyusutannya diperoleh dari jumlah beban penyusutan tahun ke-1 sampai tahun ketiga, 6 juta ditambah 6 juta ditambah 6 juta sama dengan 18 juta. Nah, untuk nilai buku pada tahun ketiga berarti mengurangkan 20 juta dikurangi 6 juta sama dengan 14 juta. Nah, sama untuk ke bawahnya juga, untuk mempercepat langsung aja ke tahun kelima. Nah, untuk tahun kelima beban penyusutan masih sama 6 juta. Akumulasi penyusutannya berarti diperoleh dari jumlah beban penyusutan awal tahun sampai akhir tahun. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 juta sama dengan 30 juta. Nah, untuk nilai bukunya berarti 8 juta dikurangi 6 juta sama dengan 2 juta. Dapat disimpulkan, penyusutan dibebankan setiap tahun selama umur ekonomis dengan jumlah yang sama, yaitu 6 juta per tahun. Nah, berarti beban penyusutan pada metode garis lurus itu otomatis akan sama setiap tahunnya. Ini hanya berlaku untuk metode garis lurus. Jadi, jika misalnya kita tidak menggunakan tabel juga, bisa untuk metode ini. Nah, karena sudah selesai, kita lanjut ke metode saldo menurun berganda. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai metode saldo menurun berganda. Nah, perlu diketahui nantinya jika saldo menurun berganda itu persentase penyusutannya per tahun 2 kali dari persentase penyusutan metode garis lurus. Nah, coba perhatikan dulu, di sini ada materi untuk memudahkan, di mana di dalam saldo menurun kita harus mencari dulu tarif berdasarkan persen dari umur ekonomis. Nah, untuk tarifnya itu merupakan double dari tarif metode garis lurus. Jadi kalau perhitungannya umur ekonomisnya 4 tahun, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Nah, 25% ini dikali 2, jadi 50%. Sama untuk 5 tahun berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20% dikali 2, yaitu 40%. Nah, taksiran nilai sisa tidak diperhatikan dalam perhitungan tarif penyusutan dan juga diabaikan ketika menghitung penyusutan berkalanya. Nah, langsung aja ke dalam soalnya. Nah, kan di dalam penyusutan itu, di dalam penyusutan saldo menurun berganda itu terdapat rumus 2 dikali 100% dibagi N. Nah, N ini merupakan umur ekonomis. Kan di sini sudah tertera umur ekonomis 5 tahun. Berarti 2 dikali 100% dibagi 5 sama dengan 40%. Nah, sama seperti metode garis lurus, kita membuat tabel terlebih dahulu. Ada tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, langkah awal seperti biasa kita menuliskan nilai buku dulu sebesar 32 juta dari harga perolehan. Nah, ini. Lalu masuk ke tahun ke-1, beban penyusutannya sebesar 12.800.000. Nah, saya akan menjelaskan dari mana sih itu 12.800.000. Nah, 12.800.000 ini hasil perhitungan dari nilai buku tahun sebelumnya 32 juta dikali dengan persentase. Nah, persentasenya kan udah dihitung ya 40%. Berarti 32 juta dikali 40% sama dengan 12.800.000. Jadi itu untuk beban penyusutan tahun ke-1.
Nah, untuk akumulasi penyusutannya, untuk metode saldo menurun berganda itu untuk tahun ke-1 tidak ada. Jadi nantinya langsung ke tahun kedua. Nah, untuk memperoleh nilai buku, tahun ke-1 itu diperoleh dari nilai buku sebelumnya, dikurangi beban penyusutan tahun pertama. 32 juta dikurangi 12.800.000 menghasilkan 19.200.000. Lanjut, untuk tahun kedua, nah berarti tahun kedua itu merupakan persentase dari 19.200.000 dikali 40%. Nah, berarti nilai buku tahun sebelumnya dikali 40%. Menghasilkan 7.680.000. Nah, bagaimana dengan akumulasi penyusutannya? Nah, barulah akumulasi penyusutannya diperoleh dari jumlah beban penyusutan tahun pertama. Nah, jumlah beban penyusutan tahun pertama itu 12.800.000. Nah, ini pindahkan. Untuk nilai bukunya diperoleh dari pengurangan antara ini nilai buku tahun sebelumnya dikurangi beban penyusutan tahun kedua. Berarti 19.200.000 dikurangi 7.680.000. Hasilnya 11.520.000. Paham? Kita coba lagi untuk ketiga. Tahun ketiga berarti kita harus mengalihkan tahun sebelumnya ini 11.520 dikali 40%. Berarti menghasilkan 4.608.000. Nah, akumulasi penyusutannya berarti jumlah dari tahun ke-1 ditambah tahun kedua dalam beban penyusutan. 12.800.000 ditambah 7.680.000 menghasilkan 20.480.000. Untuk nilai bukunya berarti pengurangan dari nilai buku tahun sebelumnya 11.520.000 dikurangi beban penyusutan tahun ini dikurangi 4.608.000 berarti 6.912.000. Nah, untuk tahun keempat dan tahun kelima itu sama. Langsung saja ke tahun kelima untuk mempercepat. Nah, tahun kelima beban penyusutannya diperoleh dari ini nilai buku tahun keempat ini dikalikan 40%. 4.147.200 dikali 40% sama dengan 1.658.880. Akumulasi penyusutannya berarti diperoleh dari beban penyusutan tahun ke-1 sampai tahun ke-4. 12.800 ditambah 7.680 ditambah 4.608.000 ditambah 2.764.800 menghasilkan 27.852.800. Nah, untuk nilai bukunya berarti pengurangan dari 4.147.200 dikurangi 1.658.880 menghasilkan 2.488.320. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari metode tersebut kita ketahui bahwa penggunaan pertama aset terjadi pada awal tahun fiskal. Nah, paham ya? Selanjutnya kita maju ke jumlah angka tahun. Nah, karena tadi udah dihitung mengenai garis lurus, saldo menurun berganda, sekarang berarti tinggal menghitung yang jumlah angka tahun. Nah, bisa diperhatikan di sini. Untuk menghitung jumlah angka tahun terdapat beberapa rumus. Nah, di antaranya, jika misalnya 4 tahun, tinggal 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Sama dengan 10. Jika 5 tahun, tinggal 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Sama dengan 15. Atau rumus yang paling mudah yaitu N dikali N ditambah 1 per 2, di mana N tersebut merupakan umur ekonomis. Nah, nantinya akan tersusun beban penyusutan seperti ini. Oke, langsung aja ke pembahasan agar kalian paham. Nah, yang pertama itu kita menghitung dengan rumus yang mudah. Ini N kali N ditambah 1 per 2, di mana N merupakan umur ekonomis. Nah, kita lihat di sini umur ekonomisnya itu kan 5 tahun ya. Berarti tinggal disubstitusikan 5 dikali 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 15. Nah, setelah itu kita tinggal
perhitungan ke dalam tabel. Nah, dari tabel tersebut, sama seperti metode lainnya ada tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Tahun dituliskan dari tahun ke-1 sampai ke-5 karena ini sesuai dengan umur ekonomis. Nah, langsung saja langkah awalnya itu kita menuliskan dulu seperti biasa nilai buku yang diperoleh. Ini dari harga perolehan. Harga perolehan 32 juta berarti nilai buku awal 32 juta. Nah, yang pertama untuk tahun pertama itu perhitungannya 5/15 dikali 32 juta dikurangi 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, dari mana 5/15? Karena kan umur ekonomisnya 5. Nah, untuk tahun pertama itu belum terjadi pemakaian, jadi masih utuh umur ekonomisnya, jadi 5 gitu. Nah, kalau 5/11 itu dari sini, dari perhitungan jumlah angka tahun yang tadi. Sementara 32 juta ini merupakan harga perolehan. Nah, kalau yang 2 jutanya ini merupakan nilai sisa residu 2 juta. Nah, jadi 5/15 dikali 32 juta dikurangi 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, maka akumulasi penyusutan kan merupakan jumlah dari beban penyusutan setiap tahunnya. Jadi, beban penyusutan tahun ke-1 10 juta dipindahkan 10 juta. Untuk nilai bukunya, berarti pengurangan dari nilai buku sebelumnya dikurangi beban penyusutan tahun ke-1. 32 juta dikurangi 10 juta sama dengan 22 juta. Nah, sama untuk tahun kedua. Di sini 4/15, di mana 4 itu kan kalau misalnya tahun kedua berarti sudah terpakai 1. Nah, berarti umur ekonomisnya berkurang 1. Jadi 4/15, 15 dari sini kali 32 juta. Nah, 32 juta itu dari harga perolehan, 2 juta nilai residu. Jadi 4/15 dikali 32 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Akumulasi penyusutannya berarti jumlah dari beban penyusutan tahun ke-1 tambah kedua ini 10 juta ditambah 8 juta sama dengan 18 juta. Maka nilai buku yang diperoleh pada tahun kedua itu merupakan pengurangan dari 22 juta dikurangi 8 juta sama dengan 14 juta. Nah, lanjut untuk tahun ketiga. Ini 3/15. Nah, mengapa 3/15? Karena kan tahun ketiga itu sudah terpakai 2 kali, berarti 5 kurangi 2 sama dengan 3. Nah, 15 dari sini, 32 juta merupakan harga perolehan dan 2 juta merupakan nilai residu. 3/15 dikali 32 juta dikurangi 2 juta sama dengan 6 juta. Nah, maka dari itu akumulasi penyusutannya merupakan jumlah dari beban penyusutan tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. 2 ditambah 8, 10, 10 tambah 16, 10 tambah 8, 18. Nah, 18 ditambah 6 sama dengan 24 juta. Nah, maka nilai buku yang diperoleh adalah hasil pengurangan dari 14 juta yang merupakan nilai buku sebelumnya dikurangi beban penyusutan tahun ini. 14 juta kurangi 6 sama dengan 8 juta. Nah, untuk mempercepat masih sama untuk perhitungan keempat. Nah, langsung aja ke perhitungan tahun terakhir. Di sini tersisa 1/15. Mengapa 1? Karena kan tahun terakhir berarti sudah terpakai 4 kali ya. Berarti 5 kurangi 4 itu 1. Nah, hanya tersisa 1 umur ekonomis. 1/15. 15-nya dari sini. 32 juta dari harga perolehan dan 2 juta nilai residu. 1/15 dikali 32 juta dikurangi 2 juta sama dengan 2 juta. Maka akumulasi penyusutannya didapat dari beban penyusutan tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 10 tambah 8, 18 juta. Nah, 18 juta tambah 6 juta, tambah 4 juta, tambah 2 juta sama dengan 30 juta. Maka, nilai buku pada tahun kelima diperoleh dari 4 juta dikurangi 2 juta sama dengan 2 juta. Maka dapat disimpulkan dari metode ini, nilai penyusutan tiap tahunnya berbeda-beda karena sesuai dengan umur ekonomi pemakaian. Nah, dapat disimpulkan ya, penyusutan setiap metode itu berbeda kecuali yang garis lurus itu sama. Nah,
kita sudah menghitung semua metodenya, namun kita dapat melihat secara tabel keseluruhan. Nah, bisa dilihat di bawah ini. Baik teman-teman, setelah tadi menghitung berbagai metode penyusutan, dapat dilihat secara keseluruhan tabel. Langsung saja ke pembahasan. Untuk tahun ke-1, harga perolehannya itu 32 juta. Nah, belum ada akumulasi penyusutan awal tahun. Dan nilai buku awal tahunnya 32 juta itu diperoleh dari harga perolehan. Tarifnya 40% seperti tadi dihitung dalam salah satu metode. Dan penyusutan tahun berjalannya ini didapatkan dari nilai buku awal tahun dikali tarif. 32 juta dikali 40% sama dengan 12.800.000. Nah, untuk nilai buku akhir tahunnya diperoleh dari pengurangan nilai buku awal tahun dikurangi penyusutan tahun berjalan. 32 juta dikurangi 12.800.000 sama dengan 19.200.000. Nah, paham ya? Terus tahun keduanya sama harga perolehan 32 juta. Nah, barulah sekarang ada akumulasi penyusutan awal tahun yang diperoleh dari penyusutan tahun berjalan. Kan penyusutan tahun berjalan pada tahun ke-1 itu 12.800.000. Maka akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun kedua itu 12.800.000. Nah, nilai buku awal tahunnya diperoleh dari pengurangan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan awal tahun. 32 juta dikurangi 12.800.000 menghasilkan 19.200.000. Nah, tarifnya sama 40%, sementara untuk penyusutan tahun berjalannya hanya tinggal mengalihkan 19.200.000 dikali 40% sama dengan 7.680.000. Nah, untuk nilai buku akhir tahunnya berarti pengurangan dari nilai buku 19.200.000 pada tahun kedua dikurangi penyusutan tahun berjalan tahun kedua pada tahun sebesar 7.680.000. 19.200.000 dikurangi 7.680.000 sama dengan 11.520.000. Nah, untuk tahun ketiga harga perolehan 32 juta. Berarti akumulasi penyusutan awal tahunnya ini 20.480.000 itu diperoleh dari jumlah penyusutan tahun berjalan tahun ke-1, tahun dan tahun kedua. 12.800.000 ditambah 7.680.000. Jadi 20.480.000. Nah, nilai buku awal tahunnya diperoleh dari 32 juta harga perolehan tahun ketiga dikurangi 20.480.000 sama dengan 11.520.000. Nah, untuk penyusutan tahun berjalannya berarti hanya tinggal mengalihkan 11.520.000 dikali 40%, berarti 4.608.000. Nah, untuk nilai buku akhir tahunnya hanya tinggal mengurangi nilai buku awal tahun 11.520.000 pada tahun ketiga dan penyusutan tahun berjalan pada tahun ketiga sebesar 4.608.000. Berarti 11.520.000 dikurangi 4.608.000 yaitu 6.912.000. Nah, begitupun dengan tahun-tahun ke bawahnya. Oke, baik, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 3. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Nah, soal ini masih sama tipenya itu dengan soal nomor 2 tadi, yaitu berupa aktiva tetap. Nah, langsung saja. Sebuah mesin dibeli pada tanggal 1 April 2021 dengan harga 93.500.000. Mesin ini diperkirakan akan berumur 8 tahun dengan nilai residu 4 juta. Kapasitas produksi mesin selama umur ekonomisnya ditaksir sebanyak 10.000 unit. Nah, selama tahun 2021 produksi mesin 2 juta unit, sementara 2007 sebanyak 2.100.000 unit. Hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut dengan beberapa metode, yaitu garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan satuan produksi. Nah, langsung saja yang pertama dibahas itu mengenai metode penyusutan garis lurus.
Nah, sebelum ke pembahasan, seperti biasa, kita menuliskan dulu mengenai diketahuinya. Di sini terdapat harga perolehan sebesar 93.500.000. Kita pindahkan. Harga perolehan 93.500.000. Mesin ini diperkirakan akan berumur 8 tahun dengan nilai residu 4 juta. Berarti umur ekonomis 8 tahun, nilai residunya 4 juta. Nah, pindahkan umur ekonomis 8 tahun, nilai residunya 4 juta. Nah, kapasitas produksi mesin selama umur ekonomisnya ditaksir sebanyak 10.000 unit. Berarti kapasitas produksi mesin itu 10.000 unit. Nah, setelah selesai, barulah kita bisa memasukkan ke rumus garis lurus. Nah, rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, untuk soal ini harga perolehannya sebesar 93.500.000. Kita pindahkan. Nilai sisanya berupa nilai residu sebesar 4 juta, kita pindahkan, dan umur ekonomisnya 8 tahun. 93.500.000 dikurangi 4 juta dibagi 8 tahun sama dengan 11.187.500 per tahun. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke metode selanjutnya. Nah, perlu diketahui untuk metode garis lurus, kan tadi di pembahasan nomor 2 itu membuat tabel. Nah, jadi tidak selamanya kita bisa, maksudnya tidak selamanya kita harus membuat tabel, karena di dalam metode garis lurus itu hasil penyusutan dari tahun ke tahunnya pasti sama gitu. Ini hanya berlaku untuk metode garis lurus. Jadi kalian boleh tidak membuat tabel. Nah, selanjutnya itu mengenai saldo menurun. Baik, selanjutnya karena kita sudah menghitung metode garis lurus, berarti selanjutnya metode saldo menurun. Nah, langsung saja bisa diperhatikan di sini. Untuk metode saldo menurun, langkah awalnya berarti kita harus mengetahui berapa tarif yang akan dihitung nanti bersamaan di tabel. Nah, rumusnya itu 100 per N dikali 2. Nah, karena N di sini merupakan umur ekonomis dan tertera 8 tahun, kita substitusikan saja. 100 per 8 dikali 2 sama dengan 25%. Nah, berarti kita sudah mendapatkan tarif sebesar 25%. Nah, barulah kita membuat tabel. Nah, ini tabelnya sama seperti yang dibahas di nomor 2, ada tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, langkah awal yang harus dilakukan yaitu mencari nilai buku yang awalnya. Nah, nilai buku 93.500.000 ini diperoleh dari harga perolehan sebesar ini. Kita pindahkan. Nah, sebesar 93.500.000. Nah, barulah kita bisa menghitung dari tahun ke tahunnya. Perlu diketahui dari sini kan ditulis tahun ke-1 sampai ke-8. Ini merupakan jumlah umur ekonomis. Nah, baik untuk tahun ke-1, beban penyusutannya diperoleh dari perkalian nilai buku tahun sebelumnya dikali tarif 25%. Nah, bisa dilihat di sini. 93.500.000 ini merupakan harga perolehan dan 25% ini merupakan tarif. Jadi menghasilkan 93.500.000 dikali 25% sama dengan 23.375.000. Nah, berarti itu beban penyusutan tahun ke-1. Langsung untuk akumulasi penyusutan dalam metode saldo menurun seperti yang sudah dibahas tidak ada. Nah, untuk nilai bukunya berarti pengurangan dari nilai buku awal 93.500.000 dikurangi beban penyusutan tahun ke-1 dikurangi 23.375.000, berarti menghasilkan 70.125.000. Nah, untuk tahun keduanya juga sama. Untuk beban penyusutan tahun kedua diperoleh dari 70.125.000 dikalikan tarif 25%. Jadi hasilnya 17.531.250. Nah, barulah akumulasi penyusutan tahun kedua itu udah ada, yaitu jumlah dari beban penyusutan tahun ke-1. Nah, ini 23.375.000. Nah, untuk harga perolehannya berarti diperoleh
dari nilai buku tahun ke-1 70.125.000 dikurangi beban penyusutan tahun kedua 17.531.250 menghasilkan 52.593.750. Nah, untuk tahun ketiga juga sama. Untuk menghitung beban penyusutannya berarti 52.593.750 dikalikan dengan tarif. Ini dikalikan dengan tarif 25%. Menghasilkan 13.148.437. Nah, akumulasi penyusutannya didapatkan dari jumlah beban penyusutan tahun ke-1 ditambah tahun kedua. 23.375.000 ditambah 17.531.250 menghasilkan 40.906.250. Nah, untuk nilai buku tahun ketiga berarti 52.593.750 dikurangi 13.148.437 menghasilkan 39.445.313. Nah, karena ini perhitungannya sama caranya seperti tahun 1, 2. Nah, untuk mempercepat, karena ini sudah dibahas di nomor 1 juga, kita langsung ke tahun akhir aja. Tahun akhir tahun ke-8, nilai buku 12.480.744 pada tahun ke-7 dikalikan tarif 25%, menghasilkan 3.120.186. Nah, akumulasi penyusutannya berarti jumlah dari beban penyusutan tahun ke-1 sampai tahun ke-7. Ini ditambahkan menghasilkan 801.019.256. Nah, untuk nilai buku tahun terakhirnya berarti 12.480.744 dikurangi 3.120.186 sama dengan 9.360.558. Nah, sudah selesai untuk metode saldo menurun. Selanjutnya kita menuju ke jumlah angka tahun. Baik, untuk selanjutnya adalah menghitung metode jumlah angka tahun. Nah, bisa langsung diperhatikan di sini. Untuk metode jumlah angka tahun itu terdapat rumus N dikali N ditambah 1/2, di mana N itu merupakan umur ekonomis. Nah, bisa dilihat umur ekonomisnya di sini berupa 8 tahun. Jadi kita tinggal substitusikan. 8 dikali 8 tambah 1/2 sama dengan 36. Nah, barulah kita membuat tabel di mana di dalamnya ada tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, untuk tahun dituliskan dari tahun 1 sampai 8 karena jumlah umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah kita menuliskan dulu nilai buku awalnya sebesar 93.500.000. Nah, ini didapatkan dari harga perolehan sebesar 93.500.000. Kita pindahkan. Nah, barulah setelah itu kita bisa menghitung untuk beban penyusutan tahun ke-1. Caranya 8/36 dikali 93.500.000 dikurangi 4 juta. Nah, 8 ini dari umur ekonomis. Nah, mengapa tahun ke-1 8? Karena kan di tahun ke-1 itu umur ekonomisnya belum terpakai, jadi masih utuh. Nah, sementara 36-nya itu dari perhitungan jumlah angka tahun yang tadi. Untuk 93.500.000-nya diperoleh dari harga perolehan, sementara untuk 4 juta merupakan nilai residu. Nah, ini nilai residunya kan 4 juta. Oke, berarti 8/36 dikali 93.500.000 dikurangi 4 juta sama dengan 19.888.888. Maka akumulasi penyusutannya juga merupakan jumlah dari beban penyusutan tahun ke-1 sama 19.888.888. Nah,
Untuk nilai bukunya diperoleh dari nilai buku sebelumnya 93.500.000 dikurangi beban penyusutan tahun ke-1. 93.500.000 dikurangi 19.880.888 berarti menghasilkan 73.611.112. Nah, lanjut untuk tahun kedua, 7/36 dikali 93.500.000 dikurangi 4 juta. 7/36 karena umur ekonomis pada tahun kedua kan sudah terpakai 1 kali, berarti berkurang 1. Nah, dari 8 kurangi 1 sama dengan 7. Kalau 36 dari sini sama 93.500.000 itu merupakan nilai perolehan, harga perolehan, dan 4 juta merupakan nilai residu. Berarti 7/36 dikali 93.500.000 dikurangi 4 juta sama dengan 17.402.777. Maka akumulasi penyusutan yang didapatnya berarti merupakan jumlah dari beban penyusutan tahun ke-1 dan tahun kedua ditambahkan 19.880.888 ditambah 17.402.777. Maka hasilnya 37.291.665. Nah, dari mana sih nilai buku untuk tahun kedua? Berarti hasil pengurangan ini 73.611.112 dikurangi 17.402.777 menghasilkan 56.208.335. Nah, untuk mempercepat karena ini sudah dibahas juga di nomor 2 tadi, sama perhitungannya dari tahun ke tahunnya seperti itu, semakin besar tahunnya berarti semakin berkurang umur ekonomisnya. Nah, seperti ini misalnya kita langsung ke tahun 8, di mana tahun ke-8 itu 1/36. Nah, 1 itu karena di tahun ke-8 umur ekonomisnya sudah terpakai sebanyak 7 kali. Jadi 8 kurangi 7 itu 1. Nah, 36 dari sini 93.500.000 merupakan harga perolehan dan 4 juta merupakan nilai residu. Berarti menghasilkan 1/36 kali 93.500.000 dikurangi 4 juta sama dengan 2.486.111. Nah, untuk akumulasi penyusutannya berarti diperoleh dari hasil beban penyusutan tahun ke-1 ditambah tahun ke-8. Hasilnya 89.499.996. Sementara untuk nilai bukunya berarti 6.486.115 dikurangi 4.004.000. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal metode satuan produksi. Nah, setelah tadi menghitung garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, berarti kita yang terakhir menghitung satuan produksi. Nah, perlu diketahui untuk metode penyusutan satuan produksi mempunyai rumus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi kapasitas produksi. Nah, kita lihat harga perolehannya di sini tertera 93.500.000. Kita substitusikan untuk nilai residunya sebesar 4 juta. Kita substitusikan dan kapasitas produksinya sebesar 10.000 unit. Nah, kita substitusikan. 93.500.000 dikurangi 4 juta dibagi 10.000 unit sama dengan 8.950 per unit. Nah, lalu langkah kedua kita bisa membaca soal di paragraf yang terakhir, yaitu selama tahun 2021 produksi mesin sebanyak 2 juta unit dan selama tahun 2007 sebanyak 2.100.000 unit. Nah, di dalam metode penyusutan satuan produksi ini nantinya akan menghitung masing-masing unit, yaitu penyusutan tahun 2021 dan penyusutan tahun 2007. Nah, langsung aja kita lihat. Untuk tahun 2021 itu mereka memproduksi sebanyak 2 juta unit. Nah, berarti perhitungannya 2 juta unit dikali 8.950. Nah, 8.950 ini dari perhitungan tadi, jadi menghasilkan 17.900.000.000 juta. Jadi beban penyusutan tahun 2021 sebesar 17.900.000.000 juta.
Sedangkan untuk tahun 2007 mereka memproduksi 2.100.000 unit, berarti 2.100.000 dikali 8.950 menghasilkan 18 miliar 795 juta. Maka disimpulkan beban penyusutan setiap tahun dibebankan berdasarkan kapasitas produksi yang dihasilkan aktiva tetap seperti di atas yang ini. Nah, untuk soal nomor 3 sudah semua, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 4, di mana soal ini merupakan soal sistem akuntansi biaya menurut proses. Nah, di dalam perusahaan industri pasti akan merubah bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, di sini jadi terdapat neraca saldo dari perusahaan industri bakti negeri pada tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan akhir tahun fiskalnya. Nah, diminta untuk membuat harga pokok produksi atau HPP dan membuat laporan laba rugi. Nah, sebenarnya di dalam soal tahun 2021 itu disajikan dalam berbahasa Inggris dan jawabannya juga bahasa Inggris, tetapi di sini agar teman-teman lebih memahami, saya sudah menerjemahkannya ke dalam kolom kanan dan nanti pembahasannya juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, langsung saja sebelum masuk ke pembahasan perlu diketahui jika nanti di neraca penyajian persediaan pada neraca itu misalnya ada persediaan barang. Nah, untuk mendapatkan jumlah persediaan barang berarti harus menambahkan persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang mentah. Sementara misalnya di HPP terdapat biaya material. Nah, nantinya tuh kita tinggal menjumlahkan persediaan awal material dan pembelian bersih untuk mendapatkan material tersedia, dan untuk mendapatkan akhir dari biaya material itu tinggal mengurangi hasil tadi dengan persediaan akhir material. Nah, nantinya akan disajikan seperti ini untuk laporan harga pokok produksi. Nah, untuk selanjutnya mengenai laporan harga pokok produksi itu, tahap yang awal itu mencantumkan bekerja dalam proses inventaris awal. Nah, ini kita lihat di sini. Sebelumnya kita harus menuliskan dulu ininya, perusahaan apa, lalu laporan HPP dan per 31 Desember 2020. Di sini kan perusahaan Bakti Negeri Industri, harga pokok produksi per 31 Desember 2020. Nah, tadi kan menuliskan bekerja dalam proses inventaris awal. Nah, 57.400 ini nanti didapat dari tabel. Nah, di tabel itu bekerja dalam proses inventarisnya itu bulan Januari karena kan awal bulan gitu. Nah, kita lihat di sini untuk membuktikan. Nah, bekerja dalam proses 1 Januari sebesar 57.400. Kita berarti tambahkan. Lalu, selanjutnya setelah itu di sini ada bahan mentah langsung. Berarti kita tambahkan bahan mentah langsung. Nah, di sini terdapat beberapa komponen. Nah, yang pertama itu persediaan bahan langsung awal. Berarti ini nanti dilihatnya persediaan bahan langsung pada 1 Januari. Kita lihat. Nah, bahan mentah langsung 1 Januari sebesar 48.500. Kita masukkan ke sini. Lalu, bahan mentah langsung lainnya itu ada berupa pembelian bersih sebesar 298.300. Nah, segini. Lalu, untuk mendapatkan biaya bahan langsung yang tersedia, maka kita perlu menambahkan persediaan bahan langsung awal ditambah pembelian bersih. 48.500 ditambah 298.300. Maka biaya bahan langsung yang tersedia digunakan adalah sebesar 346.800. Nah, untuk mendapatkan biaya bahan langsung yang ditempatkan dalam produksi, kita perlu mengurangi dengan persediaan bahan langsung akhir. Berarti nanti dilihatnya dalam tabel persediaan bahan langsung Desember. Nah, ini sebesar 52.100. Berarti 346.800 dikurangi 52.800, 52.100 menghasilkan 294.700. Berarti biaya bahan langsung yang ditempatkan dalam produksi adalah sebesar
294.700. Baik, setelah kita menuliskan bahan mentah langsung, nah sekarang di sini terdapat upah langsung, berarti kita tinggal tuliskan saja di sebelah sini upah langsung. Kita lihat di dalam tabel upah langsung itu berapa. Nah, di sini upah langsung tertera 253.000. Kita pindahkan ke sini 253.000. Selanjutnya, di sini ada biaya overhead pabrik. Kita lihat untuk total biaya overhead itu berapa. Nah, di sini ada 89.200. Nah, berarti biaya overhead pabrik 89.200. Nah, maka untuk mendapatkan total biaya produksi itu didapat dari penjumlahan antara biaya bahan langsung yang ditempatkan dalam produksi ditambah upah langsung ditambah biaya overhead pabrik. Ini semua dijumlahkan 294.700 ditambah 253.000 ditambah 89.200 menghasilkan 636.900. Nah, untuk ini mohon maaf ada kesalahan penulisan karena total biaya produksi yang sebenarnya itu 636.900. Nah, maka untuk mendapatkan total bekerja dalam proses yaitu didapat dari bekerja dalam proses inventaris awal sebesar 57.400 ditambah total biaya produksi sebesar 636.900. Jadi hasilnya 694.300 itu merupakan total bekerja dalam proses selama periode. Nah, untuk mendapatkan biaya barang diproduksi dalam laporan HPP ini berarti kita harus mengurangi barang dalam proses persediaan akhir. Nah, bisa dilihat nanti di dalam tabelnya itu berarti barang dalam proses persediaan di bulan Desember karena akhir bulan. Nah, di sini ada bekerja dalam proses 60.400. Kita pindahkan. Nah, ke sini. Jadi, untuk biaya barang yang diproduksi itu didapat dari total bekerja dalam proses selama periode sebanyak 694.300, sebanyak 694.300 dan dikurangi barang dalam proses persediaan akhir sebanyak 60.400. Ini dikurangi lalu menghasilkan biaya barang produksi yaitu 633.900. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang B yaitu membuat laporan laba rugi untuk tahun 2020 per 31 Desember 2020. Nah, karena tadi sudah mengetahui harga pokok produksi, selanjutnya kita akan memasuki mengenai laporan laba rugi atau income statement untuk tahun 2020 yang berakhir per 31 Desember 2020. Nah, perlu diketahui juga nanti pada penyajiannya itu seperti ini. Nah, jadi bisa melihat acuan dari sini. Baik, langsung aja. Seperti biasa, dalam menuliskan laporan itu harus ada perusahaan, terus laporan apa, dan tahunnya. Nah, kalau misalnya ini, berarti perusahaan Mati Negeri Industri income statement per Desember 2020. Nah, pada perusahaan manufaktur. Baik, langsung aja. Di sini kan yang pertama itu sales ya, berarti sales itu penjualan. Nah, kita lihat dalam tabel penjualan itu berapa. Nah, di sini tertera 843.100. Nah, kita pindahkan. Lalu yang selanjutnya itu ini merupakan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya itu tersedia beberapa komponen, ada persediaan barang dan lainnya. Nah, yang pertama itu ini ada persediaan barang jadi yang awal. Nah, kita berarti dilihatnya dari persediaan barang jadi pada bulan Januari. Kita lihat. Nah, barang jadi 1 Januari itu sebesar 84.500. Kita pindahkan ke sini 84.500. Lalu ini ada
HPP. Nah, HPP itu didapat dari tadi perhitungan yang A, menghitung HPP. Nah, kita lihat yang kembali. Tadi kan biaya barang diproduksi atau HPP-nya sebesar 633.900. Nah, kita pindahkan ke sini. Harga pokok produksi sebesar 633.900. Nah, maka untuk menghitung biaya barang jadi yang tersedia untuk dijual itu dengan cara menambahkan persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Jadi 84.500 ditambah 633.900 maka menghasilkan 718.400 untuk biaya barang jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan harga pokok penjualan, nah kita perlu mengurangi persediaan barang jadi yang akhir. Nah ini tuh di tabelnya dilihat dari persediaan barang jadi bulan Desember karena kan di akhir. Nah, di sini lihat barang jadinya 93.500 untuk Desember. Kita masukkan 93.500. Nah, barulah untuk mendapatkan harga pokok penjualan merupakan hasil pengurangan dari biaya barang yang jadi yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang jadi akhir. Ini dikurangi 718.400 dikurangi 93.500 sama dengan 624.900. Nah, barulah kita bisa mendapatkan gross profit atau laba kotor. Nah, laba kotornya diperoleh dari hasil penjualan atau sales sebesar 843.100 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 624.900. Ini dikurangi menghasilkan 218.200. Jadi, laba kotornya sebesar 218.200. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk harga pokok produksi pada perusahaan industri bakti negeri adalah sebesar 633.900, sedangkan untuk laporan laba ruginya yaitu mendapatkan laba kotor sebesar 218.200. Nah, alhamdulillah semua soal sudah dibahas. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih dan semangat teman-teman untuk UAS-nya.